Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Kita akan membahas segi empat terlebih dahulu. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Ada 6 macam bangun datar segi empat, yakni yang pertama adalah persegi, atau nama lainnya adalah bujur sangkar. Yang kedua adalah persegi panjang. Yang ketiga adalah belah ketupat. Seperti ketupat ya nak ya. Ingatkan kalau lebaran kadang kita disajiin ketupat. Yang keempat adalah layang-layang. Kemudian yang kelima adalah jajar genjang atau jajaran genjang. Yang keenam adalah trapesium. Kita akan pelajari ini satu persatu. Untuk video kali ini kita akan membahas 3 segi empat yang pertama, yaitu persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Kita mulai dengan persegi ya nak ya. Misalkan saya mempunyai persegi yang saya beri nama ABCD. Diagonalnya adalah AC dan BD dengan O merupakan titik potong kedua diagonal. Untuk garis yang lain itu apa, yaitu EG dan HF, akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, persegi itu apa sih? Persegi itu adalah suatu segi empat dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku. Sifat-sifat persegi. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Jadi, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Yang kedua, diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. AC sama dengan BD dan mereka saling membagi dua sama panjang, sehingga AO sama dengan OC dan OD sama dengan OB. Yang ketiga, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi, sudut AOB itu sama dengan sudut BOC, sama dengan sudut COD, sama dengan sudut DOA, sama dengan 90 derajat. Yang keempat, mempunyai 4 sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa ya? Sumbu simetri itu adalah garis lipatan pada suatu bangun yang membuat suatu bangun berimpit tepi-tepinya dengan bangun itu sendiri. Jadi coba perhatikan baik-baik anak-anak. Untuk AC, kemudian EG, kemudian BD, kemudian FH, ini adalah sumbu simetri. Misalkan saja ini adalah kertas lipat itu yang kita sering main-main pas di TK. Ingat enggak ketika kalian masih unyu-unyu di TK?
Oh, saya ingat sekali dulu saat TK sukanya pakai celana panjang kalau di rumah. Ya, itu sering ya kita main dengan kertas tuh dilipat-lipat. Ternyata tanpa kita sadari, guru itu sudah mengajarkan kita dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika loh. Luar biasa kan? Nah, itu yang dilipat-lipat sehingga tepi-tepinya itu nempel plek persis. Itu namanya sumbu simetri. Kemudian persegi ini juga mempunyai 4 simetri putar dan sudut putarnya adalah 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya saat persegi ini ibaratkan foto dan bingkainya ya. Diputar 90 derajat, maka foto itu akan masuk ke dalam bingkainya. Diputar 180 derajat lagi, masuk ke bingkainya fotonya. Diputar 270 derajat, masuk juga. Demikian juga ketika diputar penuh 360 derajat. Fotonya masuk lagi ke dalam bingkainya. Itu yang dimaksud dengan simetri putar. Yang kelima, persegi menempati bingkainya menurut 8 cara. 4 cara dengan cara persegi ini dibalik sesuai sumbu simetrinya, dan 4 cara dengan cara persegi ini diputar menurut sudut putar yang saya sebutkan tadi. Mengerti anak-anak? Iya, lanjut ya. Rumus-rumus persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi atau bisa ditulis S kuadrat. Sedangkan untuk kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi sama dengan 4 kalikan S. Kita coba untuk soal-soalnya ya. Luas suatu persegi adalah 25 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Panjang sisi persegi adalah akar 25, jadi sama dengan 5 cm. Karena tadi untuk luas kan rumusnya S kuadrat ya nak ya, sehingga untuk mencari panjang sisinya tinggal menarik akar saja. Untuk keliling persegi sama dengan 4 kalikan sisi, jadi sama dengan 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Jadi keliling persegi adalah 20 cm. Gampang, kalian pasti bisa. Lanjut ya. Persegi panjang. Apa sih itu persegi panjang? Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini adalah bangun persegi panjang ABCD. AC adalah diagonal, demikian juga BD adalah diagonal juga, dan O adalah titik potong kedua diagonal. Sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Jadi AD itu sama dengan BC. CD sama dengan BA. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Yang ketiga,
panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Jadi AC sama dengan BD dan mereka saling membagi 2 sama panjang sehingga OA sama dengan OC, OB sama dengan OD. Yang keempat, mempunyai simetri lipat sebanyak 2. Jadi sumbu simetrinya adalah EH dan GF. Perhatikan anak-anak, jika persegi panjang ini saya lipat sepanjang garis GF yang merupakan sumbu simetrinya, maka titik A akan berimpit dengan titik B, titik D berimpit dengan titik C, begitu juga tepi-tepinya. Itu sebabnya GF ini merupakan sumbu simetri, begitu juga dengan EH. Persegi panjang ini sendiri juga mempunyai simetri putar sebanyak 2. Sudut putarnya adalah 180 derajat dan 360 derajat. Maksudnya adalah jika persegi panjang ini diputar sejauh 180 derajat, maka persegi panjang ini akan kembali menempati bingkainya, ibaratnya foto dan figuranya. Kalian punya foto ndak di figura? Nah, dicoba diputar 180 derajat, maka akan kembali menempati bingkainya jika foto kalian itu berbentuk persegi panjang. Begitu juga jika diputar sejauh 360 derajat, maka fotonya kembali akan masuk ke figuranya. Ya, itu yang disebut simetri putarnya. Yang kelima, persegi panjang akan masuk ke dalam bingkainya sebanyak 4 cara, yaitu dengan dilipat sebanyak 2 cara dan diputar sebanyak 2 cara. Lanjut ya, rumus-rumus untuk persegi panjang. Untuk luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Sedangkan untuk keliling adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ini bisa kita sederhanakan, jadi sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau bisa juga ditulis 2 dikalikan panjang ditambah lebar. Kita coba untuk soalnya ya. Diketahui keliling persegi panjang adalah 80 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka panjang persegi panjang tersebut adalah, kita kerjakan ya nak ya, bahwa kelilingnya adalah 2 kalikan panjang ditambah 2 kali lebar. Bisa kita tulis bahwa panjangnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi lebarnya. Jadi panjangnya adalah kelilingnya 80 dibagi 2 menjadi 40 dikurangi 10. Jadi sama dengan 40 dikurangi 10 ya nak ya, sama dengan 30. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 30 cm. Gampang kan? Gampang. Kalian pasti bisa. Lanjut ya. Belah ketupat. Apa sih itu belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya.
Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisinya sama panjang, yakni AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Yang kedua, dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, yakni sudut ABC itu sama dengan sudut ADC. Sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang ketiga, dua buah diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi AO sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Yang keempat, mempunyai dua simetri lipat dan dua simetri putar. Simetri lipatnya itu berimpit dengan diagonal-diagonalnya. Jadi kalau belah ketupat ini kita lipat sepanjang diagonal BD, maka tepi-tepinya akan berimpit. Begitu juga jika dilipat sepanjang diagonal AC, tepi-tepinya juga akan berimpit. Sudut B juga akan ketemu sudut D. Kalau yang tadi dilipat sepanjang diagonal BD, maka sudut A juga akan berimpit dengan sudut C. Untuk sudut putar, simetri putar adalah 180 derajat dan 360 derajat. Diputar 180 derajat akan masuk ke bingkainya. Demikian juga jika diputar satu putaran penuh 360 derajat, maka pasti akan masuk ke dalam bingkainya lagi. Rumus-rumusnya. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kalikan diagonal 2. Atau bisa ditulis setengah D1 dikalikan D2. Untuk keliling belah ketupat adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau bisa ditulis 4 kali sisi. Pesan saya kalau pas makan ketupat nggak usah dicari luasnya ya, kelamaan nanti keburu semaput karena lapar. Jadi cuci tangan saja pakai sabun, doa, dan jangan lupa ingat saya. Karena saya paling suka ketupat sama tahu itu. Wah, nyus banget kalau pedes. Jadi lapar nih. Kita lanjut saja soalnya ya. Diketahui sebidang kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 14 meter dan 10 meter. Berapakah luas kebun tersebut? Jangan bilang nggak tahu lo ya. Mentang-mentang bukan pemilik kebun. Kita bisa menghitung dengan rumus tadi ya. Rumus luas belah ketupat adalah setengah dikalikan diagonal pertama dikalikan diagonal kedua. Jadi sama dengan setengah dikalikan 14 dikalikan 10. 14 dibagi 2, 7. 7 kalikan 10, 70. Jadi luas kebun tersebut adalah 70 meter persegi. Wow, lumayan. Apalagi kalau ditanemin porang dan berhasil. Wow, asik banget. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan belajar sambil bercanda. Hidup ini indah kalau kita jalani dengan sukacita. Betul kan? Iya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru. Klik juga video-video yang di kiri kanan ini karena berisi dengan pembelajaran yang
dengan cara cepat agar kalian hemat waktu dan lebih mudah memahami materi. Ketemu lagi yang akan datang ya. Bye-bye.